Pagi Pak. Pagi, mari Ibu. Iya. Oke, Bu Sasri, jadi hari ini di hari Rabu ya, kita akan melakukan observasi kelas, tapi sebelumnya kita akan mengadakan pra-observasi. Jadi kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan apa yang akan Ibu Sasri ajarkan sebentar. Nah, sekarang terlebih dahulu saya mau tahu Ibu Sasri mau mengajar di kelas berapa hari ini? Di kelas 8. Kelas 8. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa semua? Menganalisis informasi untuk membuktikan teori Analisis informasi. Berarti beberapa tentang informasi tentang teori Pythagoras. teorema Pythagoras. Baik, satu saja tujuan pembelajaran Ibu Sasri hari ini. Iya. Kemudian area pengembangan yang Ibu mencapai sebentar. Kalau saya Pak cenderungnya ke pengetahuan dengan keterampilan. Dalam hal ini kalau untuk pengetahuan dia pemahaman konseptual, yaitu memahami segitiga siku-siku dengan bagian-bagiannya seperti sisi miring, sisi alas, dan sisi tinggi. Kemudian memahami makna teorema Pythagoras itu bahwa teorema Pythagoras itu terbentuk dari hipotenusa, jumlah kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari tangan sisi-sisi yang lain. Kemudian dalam keterampilannya Pak, saya mampu melakukan di situ tentang komunikasi mereka dengan kerjasamanya dalam penyelesaian. Ada dua ya, pengetahuan Yang pengetahuan dengan keterampilan. Di bagian keterampilan Ibu Sasri mau fokus kepada bagaimana mereka berkomunikasi. Iya. Berkomunikasi dalam hal apa ini? Dalam hal kerjasamanya tadi untuk ketika saya kasih tugas, dalam hal komunikasi. Lantas Ibu metode pembelajaran yang ingin kita lakukan hari ini bagaimana? Metodenya? Iya, metode. Saya problem based learning. Oke, nanti ada 5 tahapan yang akan Ibu capai sebentar. Iya. Dan medianya yang akan digunakan? Saya menggunakan bahan panjang. Kita masuk ke strategi yang akan Ibu lakukan sebentar. Bagaimana Ibu? Strategi yang dicapai. Jadi kalau strategi saya Pak, pertama untuk capai itu saya menggunakan visualisasi seperti menaikkan tayangan, video, atau saya memberikan gambar. Ibu akan ada visualisasinya ya? Iya. Ada ruang media secara langsung menciptakan tayangan. Iya. Video. Video tentang berkaitan dengan pemahaman anak-anak itu teori Pythagoras ini. Baik, jadi sebentar dalam prosesnya saya akan merekam menggunakan proses pembelajaran. Ada satu tentang manipulatif. Ya, saya punya alat peraga yang memang sudah tersedia di sini. Sebenarnya dalam KKP itu memang orang mengikuti apa semua, tapi setelah saya jelaskan ada alat peraganya. Jadi saya sediakan alat peraga itu kayak potongan plastik itu nanti saya sudah kan sudah didesain itu rumah Arab. Jadi dia Pak visualisasinya kita kalau dari juga dengan berusaha melakukan pembelajaran dengan alat-alat yang sudah disiapkan yang menjadi oke, jadi sebentar juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sebentar akan merekam proses pembelajaran yang di mana saya akan mencoba menilai dari awal hingga akhir proses pembelajaran, termasuk melihat bagaimana pembelajaran itu apakah mencapai tujuan pembelajaran yang bisa sering lakukan. Oke, bisa sih ada lagi yang dicatat untuk sebentar. Kalau sudah satu pertanyaan Pak, kalau misalnya proyek evaluasi itu saya teruskan waktu, bisa tidak kalau saya kayak refleksi nanti itu saya hanya mengajukan sebuah pertanyaan lalu dengan memberikan lagi. Oke, baik. Refleksi itu bisa digunakan dengan memberikan teks atau soal, bisa juga Ibu dengan cara menanyakan langsung kepada mereka apa yang mereka pahami. Jadi bagaimana mengatur sebentar proses pertanyaan yang diberikan. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita menuju ruangnya. Terima kasih Pak.
dulu. Dan doa ini saya minta pada orang yang akan merah boleh. Siap? Ya, oke. Saya cek kehadiran dulu ya. Mulai pelajaran hari ini. Kita break dulu ya. Ya, kalian izin sedikit. Semangat toh? Semangat. Tepuk semangat dulu. Ya, oke. Sudah siap belajar hari ini? Dan siapkan kalian punya buku, alat tulis, perlengkapan yang akan kita pakai untuk pembelajaran hari ini. Ya, masih ada yang ingat apa materi yang saya sampaikan pada pertemuan apa materi yang akan kita bahas hari ini? Apa? Oke, teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras erat kaitannya dengan pelajaran sebelumnya, ya, tentang perpangkatan. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas kembali tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu kita akan menganalisis beberapa informasi terkait konsep teorema Pythagoras. Oke. Sekarang saya ingin tanyakan kepada adik-adik sekalian, ada yang bisa menyampaikan kalimat sederhana tentang apa itu teorema Pythagoras? Bagaimana? Ya, dalam kalimat sederhana boleh. Ya, oke. Nanti sebentar kita akan simak. Sama-sama kita belajar. Kita lihat video nanti. Saya akan kasih juga dari KPD kepada kalian untuk kalian pelajari dan kita akan belajar sama-sama hari ini. Ya, baik. Sekarang saya akan bagi kalian kembali berdasarkan kelompok yang sudah kita buat kemarin, ya. Jadi yang kelompok A di sebelah sini, kelompok B sebelah sini, dan kelompok C. Oke, silakan. Sekarang sudah terbentuk kelompok kalian berdasarkan apa kemarin? Jadi kita paling sini, dan yang kelompok C tentunya saya akan ambil full ke sini, ya. Oke, jadi ini kelompok A, sebentar saya kasih tugasnya dikerja secara mandiri. Oke, kelompok ini sesekali saya datang dan kelompok ini yang akan saya bantu. Ya, jadi nanti sebentar saya akan memberikan tayangan tentang apa itu teorema Pythagoras. Ya, dengan materi yang bisa kalian lihat gambarnya. Ya, oke. Perhatikan dulu. Materinya juga boleh kalian lihat di sini. Saya sudah buatkan kalian. Jadi boleh kalian baca. Sebentar akan saya bayangkan. Ya, coba perhatikan pada gambar. Ya, pada gambar itu ada pengertian tentang teorema Pythagoras. Sudah ya? Ya, coba ada satu orang yang bisa sampaikan dengan kalimat sederhana, dengan pemahaman sendiri, apa itu teorema Pythagoras seperti apa? Kelompok A.
Tahukah kamu apa itu teorema Pitagoras? Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A. Ke titik B, ke titik C. Sekarang kita punya segitiga siku ABC. Selanjutnya, kita buat persegi sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan menurut persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Oke, sekarang kita bahas standar analisis. Ya. Nah, oke. Sudah lihat tadi ya? Seperti itu. Dia erat kaitannya dengan segitiga. Ya. Nah, di tangan saya akan bagi sama kalian apa yang akan kalian kerja untuk pertemuan hari ini. Kalian pelajari baik-baik materinya, berdasarkan video juga yang sudah kalian tonton. Kalian kerja ini, silakan kalian diskusikan. Ya. Oke. Untuk kelompok A, saya minta kalian bisa menyelesaikan atau berdiskusi secara mandiri. Silakan bekerja sama, yang kurang dipahami tanya sama teman. Begitu juga kelompok B, kelompok C nanti saya dampingi. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanya sama saya. Kelompok C juga boleh bertanya kepada kelompok A ya. Ya, oke. Sebelum itu, saya juga menyediakan ini, apa namanya ini? Ya, model Pitagoras. Nah, ini saya akan berikan dulu kepada kelompok C. Karena kalau kelompok A tadi saya anggap sudah saya. Nah, saya akan perlihatkan di kelompok C dulu, ya. Oke. Ada model seperti ini ya. Ya, saya sudah sediakan. Coba baca langkah-langkah di situ untuk kalian lakukan itu. Kertas bercetak ya, yang kalian potong-potong. Ya, saya sudah sediakan. Ini sudah dipotong-potong. Ya, kita mau cari bagaimana kaitannya dengan segitiga. Ya, nah. Sini ya. Ya. Yang kalian lakukan adalah baca baik-baik. Pada sebuah segitiga ini, silakan kalian letakkan peta. Nah, mana ini? Dia lebih banyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Vini, dilihat juga Vini supaya bisa. Ya. Lihat. AC-nya dia 5 satuan. Ya kan? Baca langkah-langkahnya. AC-nya 5 satuan, terus AB-nya 3 satuan. Kemudian BC-nya 4 satuan. Ya, oke, silakan. Ya. Ayo, baca dapat. Ya. Baca ini
Sudah? Bagaimana kelompok C? Ya, oke. Jadi, ternyata kalian semua sudah bisa. Kelompok C juga, sedikit pendampingan dari saya, ternyata mereka juga bisa memecahkan beberapa masalah tentang teorema Pythagoras. Jadi, tepuk tangan dulu, semangat kita hari ini. Ya, sekarang silakan kalian lanjutkan untuk pengerjaan KPD-nya. Karena semua sudah paham ini ya. Jadi kelompok ini silakan dikerjain KPD-nya, jangan lupa tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Silakan kalian kerja. Berarti sekarang langkah yang kalian sudah kerja sudah sampai di poin 3, ya kan? Ya, kalian sudah menyelesaikan sampai di poin 3. Langkah berikut adalah kalian mengerja tabel di poin keempat dan poin ke-5. Ya, silakan. Kalau ada kendala boleh ditanya sama saya atau boleh juga tanya di kelompok yang sudah lebih mengerti. Ya, untuk kelompok C seperti itu ya. Ya, silakan. Silakan kalian berdiskusi, bekerja sama. Ya, oke, beri aplaus dulu untuk ya. Oke, kelompok B bagaimana? Kalau ada tanggapan silakan. Kelompok 1 sisanya jangan. Coba kalian perhatikan kembali. Sekarang kita ambil kesimpulannya dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Coba perhatikan kalian punya gambar yang ada. Ya. Di situ coba kalian lihat AB berapa satuan? AB berapa satuan? 3 satuan. BC 4. AC 5 satuan. Jadi pada model teorema Pythagoras tadi kalian sudah meletakkan yang 5 satuan kalau dikuadratkan mendapatkan nilai 25, ya kan? Jumlah petak kotaknya itu 25. Nah, apa kaitannya dengan AB dan BC? AB dia 3 satuan. Ketika kita kuadratkan mendapatkan berapa? 3 pangkat 2 berapa? Kalian tahu? 9. Nah, kemudian BC berapa satuan BC? 4 satuan. Ketika kita kuadratkan menjadi 16 ya. Nih, sudah ada tadi. Iya kan? Nah, kaitannya erat sekali. Coba kalian lihat. Setelah kita jumlahkan 9 ditambah 16 dapat 25. Maka itulah dalil Pythagoras. Ya, coba baca itu apa pengertian Pythagoras di apa materi yang saya kasih. Coba kalian lihat, baca baik-baik. Ini segitiga yang kalian jawab.
Jadi kita dapat simpulkan bahwa teorema Pythagoras itu adalah apa? Siapa yang bisa berdiri sampaikan? Teorema Pythagoras adalah apa? Coba simpel boleh? Iya, baca. Iya, boleh. Tapi sudah dimengerti kan? Sudah dimengerti apa itu teorema Pythagoras dan apa yang kalian lakukan hari ini? Apa sih itu bagaimana? Teorema Pythagoras. Iya. Ayo. Selamat pagi, Ibu Sastri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Oke, jadi tadi kita telah melakukan observasi dengan keras. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi ini? Memuaskan Pak. Bagaimana proses pembelajaran yang tadi Ibu rasakan? Ada sedikit masalah. Dan ini bukan masalah yang terlalu bagaimana. Hanya kurang sedikit aktifan. Baik, berarti Ibu Sastri tadi menemukan bahwa proses observasi ternyata anak-anak ini banyak yang kurang aktif dalam proses pembelajaran ini. Iya. Nah, seperti itu ya. Kemudian lantas indikator seperti apa yang Ibu Sastri gunakan hingga menunjukkan anak-anak tersebut kurang aktif dalam pembelajaran. Ya, kalau terkait indikator yang tepat, saya inginkan anak-anak ini mampu mendefinisikan tentang teorema Pythagoras sudah menggunakan bahan ajar dengan metode sedemikian rupa, tetapi saya juga kurang paham kenapa anak-anak agak kesulitan menerima materi yang saya kasih untuk hari ini. Jadi karena terkait dengan teorema Pythagoras, jadi anak-anak rasanya agak susah ya Ibu untuk mencapai tingkatan yang diharapkan dari pembelajaran, baik dengan metodenya atau hal seperti itu ya Ibu. Oke, kemudian Ibu Sastri selama pembelajaran tersebut, metode yang Ibu gunakan apakah sudah sesuai atau seperti apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Metode yang saya gunakan Pak, problem based learning. Dengan menggunakan alat peraga, itu sudah maksimal. Karena ada alat peraga memang khusus untuk pembuktian teorema Pythagoras. Akan tetapi setelah anak-anak sudah kerja, memang saya lihat mereka dapat. Akan tetapi ketika juga mereka mempresentasikan di situ yang benar, ketika mereka menyampaikan hasil yang mereka sudah dapatkan, yang kesulitan untuk mereka sampaikan. Tapi kalau ketika mereka on pada waktu membuktikan teorema Pythagoras menggunakan alat saya ini, dapat semua kelompok dapat. Bagaimana dengan kesiapan anak-anak Ibu? Apakah Ibu Sastri sudah melakukan asesmen awal atau bagaimana? Ya, kalau asesmen awal, iya, saya sudah lakukan karena kelompok yang saya bagi itu sudah berdasarkan asesmen awal. Yang ada anak-anak yang saya anggap sudah mampu itu saya beri satu kelompok, kemudian yang agak masih bisa saya dampingi saya satu kelompok, kemudian ada yang memang perlu saya pilih secara full. Dari jumlah siswa yang ada di kelas 8 yang Ibu laksanakan observasi tersebut, berapa persenkah anak ini yang kemampuannya mungkin di atas daripada teman-teman? Kalau berbicara tentang presentasinya, saya perkirakan itu yang dapat itu, yang mampu dengan pelajaran saya itu tidak juga di atas dari rata-rata, tapi minimal orang itu sudah 80% lah. 80% ya, dari sebagian besar siswa berarti sudah dianggap sudah mampu. Saya anggap sudah mampu. Ya, kemudian kesiapan anak belajar sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran Ibu, apakah mereka sudah mengaitkan dengan materi pembelajaran sebelumnya? Apakah
materi pembelajaran sebelumnya itu benar-benar sudah dipahami atau seperti bagaimana? Kalau di awal pembelajaran itu Pak sudah dikaitkan dengan materi sebelumnya. Dan saya juga sudah sampaikan sebelumnya bahwa boleh mereka cari di internet, boleh dicari buku pendukung yang ada di perpus. Mereka sudah lakukan. Berarti sudah ada upaya dari anak-anak tersebut Iya. untuk melakukan pengembangan diri pun dengan mencari buku-buku. Iya. Kemudian selanjutnya terkait dengan model pembelajaran yang digunakan problem-based learning, kenapa yang digunakan metode ini untuk dalam proses pembelajaran ini? Saya gunakan metode ini karena istilahnya pemecahan masalah. Artinya saya ingin anak-anak sendiri yang dapat dari alat peraga tadi yang saya sudah kasih dengan tayangan video. Saya punya harapan mereka sendiri yang pecahkan masalahnya. Jadi mereka sendiri yang dapat hasilnya. Saya hanya kasih stimulus begitu atau kasih rangsangan saja ke mereka dengan tayangan tadi, tapi mereka yang terjun sendiri buat selesaikan permasalahannya mereka sendiri yang dapat. Baik, berarti dengan menggunakan tadi problem-based learning ini berharapkan anak-anaknya sendiri yang mampunya menemukan jawaban dari permasalahan terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu Sasri akan meningkatkan kemampuan anak-anak ini khususnya yang 20% tadi? Iya, baik. Untuk yang kurang lebih 20% ini, saya akan berupaya lagi mencoba mungkin metode yang lain dengan saya akan berkolaborasi dengan rekan atau teman sejawat juga dengan kepala sekolah terkait tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan. Berarti Ibu Sasri akan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya dari sini. Iya. Selain itu apakah ada lagi rencana tindak lanjut yang Ibu Sasri gunakan nanti ke depan? Yang selanjutnya Pak, saya akan berusaha mencari metode atau cari referensi lain yang mungkin dapat membantu saya untuk lebih meningkatkan lagi cara belajar saya di kelas. Ibu Sasri ingin berkolaborasi pertama Berkolaborasi dengan sejawat dan guru. kemudian bisa mencari metode lain. Iya, saya mencari juga referensi lain. Ada trik-trik lain yang bisa saya dapat dari sekolah, dari sejawat atau dari misalnya dari internet. Berarti Ibu ingin mencarinya itu dari internet, Iya. atau Ibu ingin menggunakan media lain ya untuk mendapatkan? Iya, saya akan berusaha. Iya. Saya akan berusaha mencoba menggunakan media. Masih bagaimana dengan terkait dengan anak-anak Ibu? Bagaimana kan Ibu lakukan supaya anak-anak ini mungkin lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika ini? Sejauh ini Pak, kalau yang saya perhatikan sebenarnya anak-anak termotivasi. Hanya kendala di bahasa. Ya. Karena anak-anak di sini dalam berbahasa Indonesia itu kurang fasih. Jadi memang saya akan berupaya juga bagaimana komunikasi kami yang baik supaya anak-anak lebih paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Nanti kendala yang dialami oleh anak-anak ini terkait dengan bahasa Indonesianya. Iya, Mereka dengan bahasa Indonesia. Mereka agak kurang paham dengan bahasa Indonesia, apalagi dalam matematika itu seperti ada bahasa dalil, itu saya kesulitan untuk kalau menggunakan bahasa dari hadis ini. Ya. Jadi mungkin saya akan cari bahasa yang lebih sederhana lagi untuk disampaikan sama anak. Berarti ini prosesnya Ibu Sasri akan menyebutkan bahasa-bahasa yang akan digunakan untuk anak-anak karena lebih paham ya Ibu. Iya. Lantas apa penyebabnya Ibu Sasri? Anak itu agak kesulitan untuk berbahasa Indonesia di sekolah. Kalau itu otomatis Pak dari lingkungan. Ya, karena memang di sini saya lihat rata-rata berbahasa daerah. Ya, jadi mungkin anak-anak ini sejak lahir kurang berbahasa Indonesia. Jadi setelah
di dalam pembelajaran Iya. mereka juga akan kesulitan karena guru-guru ngajak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Iya. Berarti kendalanya dari bahasa yang mereka sering gunakan sehari-hari Iya. ketika mereka datang ke sekolah, Iya. kesusahannya ibu. Iya. Lantas selama ini ketika mereka berbahasa daerah di sekolah, apakah sudah ada upaya dari ibu ataupun teman-teman guru lain untuk membuat anak-anak ini lebih berbahasa Indonesia lagi dalam sekolah? Iya, kalau upaya tentang itu Pak, sejauh ini Ibu Leni juga sudah membantu saya untuk menyampaikan sedapat mungkin kalau di sekolah berbahasa Indonesia. Artinya supaya terbiasa ya. Berarti sudah ada upaya yang besar dari seluruh ya. Iya, tapi hasil yang signifikan ini yang kita belum dapat. Tapi kan sudah berupaya Pak supaya anak-anak ini membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia. Baik. Lantas siapa saja yang bisa membantu Ibu Sasri ketika Ibu Sasri ingin berkolaborasi, kemudian Ibu Sasri juga ingin mencari model dan metode pembelajaran yang lain, menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu Ibu? Dalam hal ini otomatis teman guru dengan kepala sekolah. Dengan guru dan kepala sekolahnya Ibu. Iya. Kemudian bagaimana dengan jaringan polisi jaringan atau hal seperti itu untuk membantu Ibu mencari Iya. kemudian ini? Kalau kayak jaringan Pak, ketika jaringannya kita bagus, Iya. di situ saya akan cari referensi di internet. Apakah Ibu tidak mau libatkan orang tua? Dalam sebenarnya bagus saya libatkan orang tua Pak, akan tetapi orang tua di sini juga komunikasi kami kurang karena kadang anak-anaknya sudah datang di sekolah, orang tuanya sudah ke kebun. Biasa mereka sudah 1 minggu di kebun, anaknya masih di sini, jadi komunikasinya orang tua itu memang agak kesulitan. Oke, berarti agak susah ya karena orang tua biasanya sering di kebun, Iya, sedangkan anak-anaknya di sekolah jadi susah kita. iya karena kan di sini Pak mata pencariannya itu Iya, bertani. iya. Oke, baik. Lantas apakah ada fasilitas bagaimana fasilitas dari sekolah itu yang diperlukan untuk mendukung usaha-usaha Ibu ini? Sebenarnya untuk fasilitas sekolah belum memadai sih, Iya. tapi saya menyesuaikan saja dengan ada dulu untuk sekarang ini. Iya. Kalaupun memang ada perkembangan terkait fasilitas sekolah lebih bagus. Ya, baik. Bagaimana fasilitas sekolah tersebut yang bisa mampu seperti contoh-contoh yang dibutuhkan dan itu? Kalau terkait keadaan pembelajaran tadi seperti alat peraga itu untuk materi ini sih sebenarnya cukup Pak. Oke. Tapi kalau memang sedapat mungkin saya juga membutuhkan seperti kertas berwarna, itu mungkin akan lebih paham lagi langsung anak-anak yang terjun kerja. Tapi kayak karton, Ya. gunting, Iya. karena itu kadang ada, tapi kita kesulitan beli di sini Pak, karena memang tidak ada dijual. Jadi tadi ada beberapa peraga, kertas, karton lain yang mungkin bisa membantu Ibu ya. Baik Ibu Sas, kapan rencananya akan melakukan upaya kolaborasi seperti pencarian ini untuk mempercepat? Saya berusaha secepat mungkin Pak, kalau sedapat di pertemuan selanjutnya. Baik, nanti di pertemuan selanjutnya semoga ada perubahan besar dari anak-anak ini ya. Oke baik, jadi bagaimana hasil percakapannya kita ini Bu? Bisa sih kesimpulannya dari percakapan kita apa yang bisa saya dapatkan? Iya, kalau menurut saya Pak, dari percakapan ini ya tentu sebagai manusia ada kekurangan, tapi saya berusaha Pak untuk kekurangan ini di pertemuan selanjutnya sudah berkurang. Ya berarti kalau tidak hal-hal yang menjadi kesulitan Ibu sedikit bisa terjawab dengan percakapan kita ini. Semoga usaha-usaha apa yang Ibu lakukan ke depannya bisa berjalan lancar dan bisa tercapai sebenarnya ya. Iya. Oke baik Ibu Sas, terima kasih. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Oke. Oke baik. Iya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Pak.